Alhamdulillah pada malam hari ini di hari kedua setelah 10 Zulhijjah. Hari kedua, hari ke-1 ya. Hari ke-1-nya. Hari ke-1. Hari kedua Lebaran Idul Adha di hari pertama tasyrik sambil merebus kepala kambing dan kaki sapi. Alhamdulillah kita bisa bertemu bersama yang paling populer di kampung ini, yaitu kakak kami, Mang Amsi. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah founder Syariah Saham Syariah Saham. Nah, kebetulan sekarang masih di masa euforia berkurban Idul Adha. Kita akan tanya-tanya kepada Mang Amsi, kira-kira tips investasi ya, yang gampang aja lah. Untuk tahun depan kita bisa menghemat uang, berinvestasi agar bisa berkurban sunnah. Kira-kira itulah investasinya, misalkan sebulan berapa, seminggu berapa, atau ada pola cara investasi yang lebih memudahkan kita untuk bisa berkurban dengan mudah di tahun depan. Coba Mang Amsi jelasin. Oke, terima kasih Science TV. Jadi ini sebuah berkah sendiri karena malam ini kita ngobrol di channel Science TV dan juga diwawancaranya YouTuber Tifatar juga. Jadi kita sama YouTuber nih ceritanya. Oke, ketika ditanya tadi tips untuk investasi untuk kurban, ya kebetulan tadi pas kita melaksanakan kurban pagi tadi itu ada salah seorang sohibul kurban, apa namanya sih, Al-Mudhahi, orang yang berkurbannya itu beliau ini seorang ibu menyicil sejak bulan Muharram tahun kemarin itu atau Zulhijjah, saya lupa. Pokoknya dia menyicil setiap bulan itu sekitar 275.000 selama 12 kali. Jadi yang hitungnya enggak 12 bulan tapi 12 kali. Makanya di bulan yang terakhir itu beliau mengirim 2 kali 500-an ribu lah untuk. Nah, yang uniknya adalah beliau ini tidak menyimpan di tabungan biasa, tapi di reksadana pasar uang syariah. Nah, di reksadana pasar uang syariah yang imbal hasilnya rata-rata per tahun itu di atas deposito 5-6%. Makanya ketika kemarin sudah terkumpul uang senilai 275 dikali 12 itu ada lebihnya sekitar 4%-an karena belum sampai 12 bulan kan. Nah, akhirnya artinya ketika misalnya seseorang itu bisa menyisihkan lebih dari 3 juta, maka kan ketika ada 7 ya, kalau sapi itu 7 nih, itu kan ada sekitar 21 juta lebih dengan sebagai hasilnya. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan untuk misalnya menyuplai para panitia, kemudian juga misalnya untuk yang distribusi. Jadi alhamdulillah itu salah satu tipsnya, mungkin kita bisa menyisihkan ya sehari sekitar mungkin nggak sampai 10.000 sih, sekitar 9.000-an, 9.000 per hari. Kemudian investasi di reksadana yang konservatif, yaitu jenisnya pasar uang syariah. Nah, kalau di masa pandemi seperti ini, misalkan inflasi katanya hampir 1,7 ya atau berapa lah. Nah, kira-kira kalau ke depan kalau melihat tahun depan kita mau kurban menjadi kurban sunat di depan, apakah reksadana pasar uang ataukah misalkan di reksadana saham atau mungkin di trading investasi, apa ya? kalau saya sendiri sih melihatnya gini, karena tabungan kurban itu kan kategorinya adalah investasi jangka pendek, investasi yang setahunan maksimal gitu. Nah, para perencana keuangan atau para investor yang sudah biasanya yang menyimpan ketika misalnya di instrumen atau di tujuan yang jangka pendek itu, yang lebih cocok antara dua. Kalau nggak deposito, ya di reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap atau yang berbasis obligasi. Karena kan kalau Yang lebih safe ya.
yang lebih safe. Jadi risikonya rendah, meskipun returnnya pun nggak banyak, tapi setidaknya uang pokoknya tetap ada. Uang pokoknya tetap ada, dan returnnya 5-6% itu kan tadi saya ngitung ya, deposito itu sekitar 4,5 bersih karena dipotong pajak 20%. Nah, jadi kalau reksadana pasar uang itu tidak dipotong pajak. Jadi 5% itu bersih. Kalau misalkan teman-teman kita yang masih awam dengan reksadana, dengan deposito, dengan saham. Nah, misalkan kalau ada yang nyebut misalkan secara konvensional, kita mau nabungnya di emas saja. Nah, bagaimana prospek emas? Kalau melihat harga terbaru nih, misalkan emas hampir di atas 1 juta ya, 1.030.000 atau 1 juta. Nah, bagaimana prospek kalau misalkan nabungnya di emas? Kasih Mas Imam. Jadi emas itu sebenarnya sih investasi yang bagus, yang paling aman ketika masa krisis. Karena ada secara historis itu pernah ada yang meriset bahwa ketika terjadi resesi atau depresi, Great Depression di tahun 29 sampai 30, di tahun 70, instrumen investasi yang stabil dan menghasilkan return besar itu emas. Nah, makanya sekarang kan lagi krisis pandemi global, itu biasanya kan memicu krisis lebih besar. Nah, makanya sekarang kenapa emas naik? Karena banyak orang yang beli emas untuk safe haven, untuk cari aman lah gitu, cari aman. Tapi nanti kalau sudah pulih lagi, emas itu biasanya stabil atau misalnya stagnan, bahkan bisa turun. Jadi mungkin kalau setahun ke depan sih, selama krisisnya masih ada, mungkin emas masih bagus. Tapi misalnya kalau nanti sudah normal lagi, kemungkinan emas stagnan atau bahkan turun. Kayak tahun 2010 2012 itu pernah jatuh. Sekarang kan baru naik lagi sebenarnya kalau dari sisi pertumbuhannya. Jadi kalau misalnya setahun ke depan sih emas mungkin masih bisa, dengan risiko tadi ada fluktuasi nilainya yang mungkin bisa turun naik. Beda dengan reksadana pasar uang ini, cenderung dia dijamin naik karena basicnya asetnya itu berbasis deposito dan uang pasar uang syariah, dan itu kan kemungkinan tumbuh dalam setahun. Nah, sekarang kita misalkan ke teknis nih, ke teknis. Kalau bagi yang ya misalkan seperti kita lah, yang masih kena penabung konvensional atau ya seperti biasa nyicil, alangkah misalkan kita prosesnya ditabung dulu, baru nanti sesudah uangnya cukup didepositokan, diganti ke deposito misalkan, atau bagaimana nih gampangnya secara teknis. Mungkin sesuaikan misalnya dengan kemudahan kita ya. Sebenarnya sih kalau sekarang reksadana itu bukan sesuatu yang susah lagi, karena kita sudah punya platform aplikasi online yang daftarnya juga online. Di Shopee bisa beli, di Tokopedia bisa beli, di Bukalapak. Yang syariah juga sudah ada. Tokopedia syariah ada, yang saya juga kan beli Bukalapak juga punya yang syariah, Skor Invest itu kan syariah. Nah, sekarang misalnya pakai aplikasi yang pertama di Indonesia, ada yang namanya Ekdana Syariah. Nah, itu juga kan daftarnya cuman itu sudah ada. Kebetulan kita yang mengembangkan syariah saham kerjasama sama Ekdana, bikin aplikasi, launching di bursa. Nah, alhamdulillah kita sekarang udah punya platform pertama khusus aplikasi Ekdana Syariah, dan itu dari 4 jenisnya sudah ada. Pasar uang, tetap campuran sampai saham, itu yang syariahnya sudah. Dan hanya syariah saja yang bisa dibeli di situ. Deposito pun banyak sekarang pilihannya, cuman deposito itu pertama di bank, kedua minimalnya kan nggak bisa dengan 10.000. Reksadana kan bisa 10.000. Kalau deposito minimal mungkin sekarang berapa? Ada yang 1 juta atau 500.000. Uangnya besar. Baru nyimpen deposito. Nah, kalau reksadana bisa dari 10.000 dan lebih murah, lebih mudah, m-banking, terus daftarnya nggak harus pakai berkas. Kalau ke bank kan harus pakai berkas, tanda tangan basah. Nah, kalau yang aplikasi reksadana yang di online itu kan di Play Store nggak perlu pakai tanda tangan basah. Itu mungkin kelebihan. Teori jualnya masih. Saya kemarin kan mencairkan yang ibu ini itu cuma 2 hari. Enggak. Kemarin saya semudah seperti kita transfer saja. Semudah nunggu 2 hari. Sangat liquid dan langsung masuk ke rekening kita. Itu saja sharing kita bersama Mang Hamsi, founder Saham Syariah.
founder Syariah Saham yang pada malam ini, malam yang indah ini, melakukan collab dengan Science TV. Dan Tifatar belum aktif lagi lah nanti. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.